Baik, selamat untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Zeus Finit, NPM 12200087. Di sini saya akan presentasikan materi saya tentang perdagangan ekser olin. Berikut pendahuluan. Teori perdagangan internasional modern dimulai ketika ekonom Saudi yaitu Elie Heckscher 1919 dan Bertie Olin 1933 menemukan penjelasan mengenai perdagangan internasional yang belum mampu dijelaskan dalam teori keunggulan komparatif. Ada dua macam teori Heckscher Olin, yaitu pertama teori klasik yang mampu menjelaskan tentang keunggulan mutlak dan komparatif yang memunculkan anggapan bahwa ada tiga faktor utama yang menentukan atau mempengaruhi keunggulan suatu negara dalam memproduksi suatu komoditas. Yang kedua, teori modern mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor lain yang mungkin menyebabkan suatu negara memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan negara lain. Berikut matriks Gain-Trade teori Heckscher-Ohlin. Dalam analisis teori Heckscher-Ohlin menggunakan dua kurva, yaitu yang pertama kurva iso-cost, yaitu kurva yang melukiskan total biaya produksi sama. Yang kedua, kurva iso-kuan, yaitu yang melukiskan total kuantitas produk yang sama. Berikut tabel perbandingan proporsi faktor produksi matriks Gain-Trade teori Heckscher-Ohlin. Baik, kita bisa dapat lihat dalam tabel ini ada dua negara, yaitu Indonesia dan Korea Selatan. Jadi dari tabel ini menggambarkan analisis manfaat perdagangan internasional yang diperoleh masing-masing negara berdasarkan teori Heckscher-Ohlin. Tabel ini disusun dengan menggunakan asumsi 2x2x2, artinya 2 negara, 2 komoditi, dan 2 faktor produksi. Sesuai dengan konsep titik singgung antara iso-cost dan iso-kuan, masing-masing negara cenderung memproduksi barang tertentu yang paling optimal sesuai dengan proporsi faktor produksi yang dimilikinya. Dari tabel ini kita dapat menggambarkan tentang penggunaan asumsi teori Heckscher-Ohlin, yaitu yang pertama, perang internasional terjadi antara dua negara, dalam hal ini Indonesia dan Korea Selatan. Yang kedua, setiap negara memproduksi dua komoditi yang sama, yaitu 300 sepatu dan 80 televisi. Yang ketiga, setiap negara menggunakan dua jenis faktor produksi, yaitu labor dan kapital, dengan jumlah proporsi yang berbeda. Berikut perbedaan harga faktor produksi. Baik, kita bisa lihat dari kurva ini. Jadi dalam kurva ini menjelaskan bahwa untuk iso-kuan 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif, di Indonesia menyinggung iso-cost $900 pada titik A, sehingga proses produksi 300 unit sepatu yang labor intensif akan lebih murah karena jumlah faktor produksi yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih melimpah dan murah, sehingga unit biaya hanya $2,66. Sebaliknya di Korea Selatan, iso-kuan 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif di Korea Selatan menyinggung iso-cost $900 pada titik B, sehingga proses produksi 300 unit sepatu yang labor intensif akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi yang dimiliki oleh Korea Selatan relatif lebih sedikit dan murah, sehingga unit biaya menjadi $10. Sedangkan kondisi sebaliknya untuk iso-kuan 90 unit televisi di Indonesia menyinggung iso-cost $900 pada titik C, sehingga proses produksi 90 unit televisi yang kapital intensif akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih langka dan mahal, sehingga unit biaya menjadi $10. Sebaliknya di Korea Selatan, iso-kuan 90 televisi dengan produksi kapital intensif di Korea Selatan menyinggung iso-cost $800 pada titik D, sehingga proses produksi 90 unit televisi yang kapital intensif akan lebih murah karena jumlah faktor produksi yang dimiliki Korea Selatan relatif lebih sedikit dan murah, sehingga unit biaya menjadi $8,8. Berikut kritik oleh ahli perdagangan internasional. Yang pertama, kritik dari Raymond Vernon. Dalam kritik terhadap kelemahan teori Heckscher-Ohlin, dinyatakan bahwa teori Heckscher-Ohlin hanya mampu menjelaskan 40% dari volume perdagangan dunia, sedangkan fenomena terjadi 60% negara maju belum mampu dijelaskan, oleh memunculkan peluang timbulnya teori baru, yaitu teori siklus produksi atau product life cycle yang dikemukakan oleh Raymond Vernon. Yang kedua, kritik Linder mengenai persamaan selera, yaitu asumsi lain teori Heckscher-Ohlin adalah adanya kesamaan selera di antara kedua negara. Hal ini kurang relevan sekarang
Menurut ekonom Swedia Staffan Burenstam Linder yang mengukuhkan teori Linder, selera konsumen sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan penduduk. Selera dalam suatu negara akan menghasilkan permintaan pada suatu produk. Baik, materi ini saya ambil dari beberapa referensi, yaitu dari Jones, R.W. dan Nearly J.P. tahun 1988, Deposited Theory of International Trade, dan dalam Jones, R.W. dan Ken P.B. The Handbook of International Economics Elsevier. Yang kedua, Krugman, Paul R. dan Oswald tahun 2003, International Economics Theory and Policy 6 edition Wesley. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.